Eh, Excel yang ada, modul yang ada, khususnya Microsoft Excel itu, teman-teman penting. Kemarin saya kunjungan industri bawa mahasiswa ke Pupuk Kaltim, kemudian bawa rombongan mahasiswa ke beberapa perusahaan di Kota Balikpapan dan di Kota Bontang Sangatta. Semua manajemen perusahaan sepakat bahwa Excel tidak tergantikan sebagai salah satu eh, aplikasi komputer yang wajib dikuasai oleh mahasiswa. Makanya modul itu saya bagikan. Nanti teman-teman silahkan ngeprint ya daripada beli buku. Minimal ada keahlian yang dipelajari. Nah, yang tidak kalah penting pada malam ini saya mau menyampaikan materi tentang bagaimana mensitasi. Nah, apa itu sitasi? Bagaimana sitasi? Mengapa sitasi itu penting bagi di dunia pendidikan, khususnya dalam ranah akademisi? Ah, itu yang kita coba. Dan bagaimana membuat karya ilmiah dengan sistem sitasi. Karena apapun tugas makalah, apapun tugas skripsi, teman-teman harus melakukan proses sitasi. Oke, kita berangkat cari di Google apa itu sitasi karya ilmiah. Nah, oke, ini dia. Pertanyaannya, apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah itu makalah yang teman-teman sebagai mahasiswa buat, ya, itu karya ilmiah. Kemudian karya ilmiah adalah skripsi yang teman-teman nanti buat. Kemudian karya ilmiah juga artikel-artikel yang teman-teman cari di internet yang untuk menjadi sumber rujukan karya ilmiah teman-teman. Oke, kita buka website ini dari fakultas apa ini? Saya coba besarin. Sitasi adalah proses mengutip. Nah, supaya teman-teman ketika nanti menulis karya ilmiah tidak terkena undang-undang hak cipta, plagiasi, maka penting bagi teman-teman ketika membuat sebuah skripsi harus dilakukan proses sitasi. Proses sitasi adalah proses mengutip, ya, kegiatan mengambil alihan satu kalimat, ya, atau lebih dari karya orang lain, tujuannya untuk memperkuat argumen. Nah, biasanya kalau orang-orang itu mana dalilnya? Dalilnya ada di pasal ini, ayat ini, nomor ini. Dalilnya ada di buku ini, halaman ini, karyanya si ini. Dan itu ketika di zaman sekarang ini, kita menulis karya ilmiah itu terpublish di internet, orang itu bisa mengetahui berapa orang yang mengutip tulisan dia, berapa orang yang mengutip merujuk tulisan dia, dapat dari situ. Nah, makanya di sini tujuannya apa? Nih, citasi penulis menunjukkan kepada pembaca adalah tulisan pada karya ilmiah kita bersumber dari karya ilmiah orang lain. Dengan melakukan citasi, kita menghargai karya ilmiah orang lain dan menghindari plagiarisme atau memplagiasi. Banyak skripsi-skripsi yang terdetek plagiasi dan tidak diakui skripsinya. Bahkan gagal dia menyandang sarjana itu gara-gara plagiasi. Di zaman sekarang, di era teknologi sekarang, nggak bisa lagi tuh. Kalau zaman 10 tahun lalu bisa. Yang penting ada template-nya, copy paste dari skripsi orang sesuai dengan pedoman penulisan skripsi yang kita punya. Ya, kemudian kita sesuaikan dengan punya kampus TIE dan dimajukan, disidangkan. Kalau dulu masih nggak secanggih sekarang zaman online. Apa-apa diwajibkan harus dipublish di internet karya-karya. Nah, terdetek tulisan kita tingkat plagiasinya berapa, kita ngambil skripsinya siapa, sekarang itu ketahuan. Nah, untuk penghindarin itu, maka penting sitasi. Nah, kenapa penting di sini? Menyampaikan kepada pembaca dari mana sumber kalimat, ide, fakta yang dituangkan pada karya ilmiah. Nah, tidak semua referensi sesuai dengan ide penelitian yang
diinginkan. Bisa saja penelitian merupakan ide yang lebih baik. Nah, dengan melakukan sitasi, kita memberikan perbandingan. Jadi, ini penelitian orang tentang manajemen SDM. Misalnya ingin analisis pengaruh lingkungan terhadap kinerja karyawan pada dinas pemerintah apa. Ya. Jadi kita kinerja lingkungan ternyata orang sudah bikin penelitian di dinas yang berbeda. Misalnya di dinas pendidikan, dinas kehutanan, atau di PT perusahaan apa. Kita mengambil judul skripsi atau karya ilmiah atau artikel yang sama dengan judul, cuman objeknya berbeda. Nah, tentunya di situ ada latar belakang kenapa kita menulis. Kadang-kadang ketika membuat sebuah makalah, teman-teman itu bingung mulai dari mana. Makanya kami, para dosen pembimbing, mulai dari copy paste punya skripsi-skripsi yang sudah ada di internet. Copy paste semuanya, pindahkan ke Microsoft Word kita, baru kita revisi. Kita perbaiki dengan kata-kata kita. Dan kita kutip tulisan dia. Kita ngambil dari mana, kita ngerubah kata-kata siapa. Nah, jadi akhirnya nanti ide-ide kita berkembang. Nah, karena yang tidak bisa dirubah cuman kitab suci. Yang bisa dirubah skripsi bisa dirubah ya. Cuman satu yang nggak bisa dirubah kitab suci. Nah, itu prinsipnya. Eh, Kapan harus melakukan sitasi? Nah, ini dia. Perlu diketahui sitasi, mana nih? Tidak hanya dilakukan ketika mengambil kalimat dari karya orang lain, ide penelitian dari karya orang lain dimasukkan ke dalam jurnal, ya. Perlu dituliskan dalam ilmiah kita kesalahan yang sering terjadi apa? Mengambil kalimat. Oke, nih ada website untuk ngecek tingkat plagiasi. Nah, ini plagiarism or it ya. Seorang penulis harus melakukan sitasi ketika mengambil dari ide orang lain. Pada intinya, memasukkan ide orang lain ke dalam karya kita atau skripsi kita atau artikel kita ya, dirujuknya sama itu sebagai pembanding. Maka wajib, kalau enggak kita kena undang-undang ITE. Nah, itu dia. Jadi nggak sembarangan sekarang-sekarang bikin karya ilmiah. Nah, sumber sitasi dari mana? Dari buku, jurnal, koran, website. Itu jadi sumber. Ya, nah ini ada jenis-jenis style, sumber citasi di mana. Oke, ini contohnya tulisan tersitasi atau kalau bilang daftar pustaka. Sekarang begini, saya buka Google Scholar, Google Scholar. Nih, ini tempat seorang akademisi, entah mahasiswa, entah dosen, ya. Makanya akun Google kita terhubungkan di sini. Oh, ntar, ini punyanya Sti Nusantara, akun pribadi saya aja, lugar saya aja. Karena di akun pribadi email masing-masing. Nah, ini. Kemudian di sini ada koleksi. Nah, oke. Eh, Mana di sini profil saya atau artikel saya sebentar ya. Nah, ini dia. Jadi, teman-teman, ketika sudah punya akun email Google, ketika kita menulis karya ilmiah, ya, karya ilmiah di internet, ini tuh lihat. Saya sama dosen di Unmul bikin tulisan seperti ini, dikutip oleh siapa di sini. Nah, yang mengutip, yang mengambil tulisan saya, menceritakan ulang bisa kelacak di sini. Tuh, ternyata yang ambil ini tahun 2025, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau dan di sini malah jadikan sumber rujukan tulisan orang yang berbahasa Inggris. Nih, analisis faktor apa nih kita lihat. Distiai tuh. Muria Kudus Universitas. Nah, ngambil tulisan saya. Saya nggak tahu. Dan inilah wujud penghargaan para akademisi ya ketika membuat tulisan-tulisan mensitasi seperti ini. Tuh. Ini tulisan-tulisan yang saya buat. Kalau kita cari ya Profesor Dr. Sri Mulyani.
Kita cari Sri Mulyani. Karena beliau seorang ini, ada nggak di sini Profesor Sri Mulyani? Nggak ada ya. Mahfud MD, ada nggak nama lengkapnya? Oh, nah ini, tuh lihat. Profesor Dr. Mahfud MD, mantan Menteri Politik, lihat tulisannya semenjak tahun 98, ini dia bikin karya-karyanya, berapa ribu orang yang menulis, ya, level profesor. Kalau level dosen-dosen kayak saya kan baru aja memulai bikin. Nah, harusnya dari dulu tuh, dari 10 tahun yang lalu saya bikin. Nah, tulisan-tulisan ini dihargai, dikutip oleh 935 orang tuh yang mengutip karyanya dia. Nah, banyak tuh. Dan ini adalah proses citasi dan kita ketika menyusun sebuah karya ilmiah, mau nggak mau teman-teman harus belajar. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya bisa tersitasi? Malam ini juga coba kita bahas secara perlahan-lahan. Oke, teman-teman, kalau yang 5 watt silahkan sambil ini. Yang jelas saya rekam, ini saya rekam. Nanti saya upload di YouTube biar teman-teman bisa mengulang-ulang lagi. Ini Profesor Mahfud MD. Kemudian ada lagi beberapa tokoh-tokoh publik siapa aja selain Mahfud MD. eh ini Ibu Ibu ini Ketua Yayasan Aji Ratna Kusuma. Hmm. Nih, Ketua Yayasan ya Sti Nusantara Sangatta, Ibu Profesor Dr. Aji Ratna. Nih tulisannya. Ya, pengaruh daya juang yang menghargai tulisan 86 orang. Ya, tuh lihat tuh tulisan-tulisannya. Hmm. Jadi kita ikutin. Nah, artikel baru, kutipan, artikel, kita menerima update. Ini kebetulan saya waktu kuliah S2, saya bikin akun angga.smd. Semestinya harusnya angga.unmul. Kalau kalian nanti nama kalian Siti Nusantara. Nah, selesai. Nanti saya follow. Kalau ada tulisan terbaru bisa saya baca. Nah, sekarang sitasi itu di apa? Kita coba buka artikelnya. Ya, ini artikelnya ya. Artikelnya pengaruh daya juang, kecerdasan emosional dan modal sosial terhadap organisasional apa tuh? Kebiasaan masyarakat dengan persepsi keadilan sebagai upaya bermoderasi. Nah, Jurnal Psikologi tahun 2013. Nah, sebentar lagi loading. Nah, teman-teman, ini dia pertanyaannya. Jadi, kita mau nggak mau harus rajin membaca tulisan-tulisan orang-orang sebelum kita. Karena teman-teman sudah masuk dunia akademisi. Dan menulis pun bukan sendiri. Tim. Ini Ibu Prof. Ajiran Kusuma. Ya. Kemudian di sini Muhammad Ali. Bisa jadi ini mahasiswa S2 atau mahasiswa S1. Ataupun bisa jadi ini dosen. Ya. Dosen juga nih yang ada di Fakultas Sipol Unmul. Nah ini dia. Teman-teman nanti bikin tulisan kayak gini. Bikin artikel kayak gini tuh. Jadi ada menulis artikel. Artikel tuh kayak gini. Ya. Nanti kalau kumpulan-kumpulan artikel namanya jurnal. Tapi nanti kalau bagian akhir namanya skripsi. Oke, kita lihat. Di Sti Nusantara, kumpulan artikel-artikel yang ditulis oleh dosen dan mahasiswa yang ada di Sti Nusantara itu dipublish di sini. Sebagian. Di jurnal Tinta Nusantara. Nah, ini artikel-artikelnya. Terakhir bulan Juni, ini dia. Nih, saya bikin tulisan di sini. Analisis sistem informasi akuntansi manajemen dan pengukuran kinerja terhadap kinerja manajerial di PT Pupuk Kaltim. Nah, teman-teman bisa nanti judulnya kayak gini nih. Nah, teman-teman bagikan kuesioner, kemudian teman-teman mulai menulis. Nah, ini dosen di Sangatta, Bu Hasmah. Ya, ini Bu Ausi. Kita lihat, sudah diajar Bu Ausi belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Bu Pak
Pak Anwar? Sudah, Pak. Nah, kita lihat nih tulisan Bu Ausi sama Pak Pak Anwar kan bahasa Inggris ya? Nah, ini tulisan-tulisannya. Lihat. Ini kalau satu template ini namanya jurnal. Tapi kalau yang kita baca ini artikel. Jadi kalau kumpulan artikel namanya jurnal. Kebanyakan orang salah-salah. Eh, khusus di Politeknik, khususnya di prodi saya di jurusan akuntansi, mahasiswa itu selain membuat skripsi, wajib juga membuat artikel seperti ini. Skripsinya tuh diringkas, kemudian dibuat artikel, kemudian dipublish. Ya, nah lihat, bikin tulisan. Teresia ini kemungkinan besar mahasiswi ini yang ujian sidang, ini dosen pembimbing satu, ini dosen pembimbing dua. Ya, nah, tujuan penelitian mengetahui minat beli dari KP tentang kopi di Sangatta melalui variabel inovasi dan persepsi kualitas produk. Keberadaan KP tentang kopi tidak hanya tempat menghabiskan waktu secangkir kopi, sebagai tempat bertemu saling berbagi informasi mengenai kondisi lingkungan dan sudah menjadi gaya hidup masyarakat. Ya, saya banyak dapat informasi biasanya nongkrong di KP. Ya, biasanya kami nongkrong sampai jam 2 malam, habis itu pagi-pagi lagi setengah 8 kerja lagi. Ya kayak gitu. Karena laki-laki itu banyak dapat informasi ketika banyak nongkrong di luar. Oke, ini tulisannya. Nah, bisnis kopi bagaimana di Sangatta, ya ada kreativitas motivasi, bagaimana inovasi di industri kopi tentang rasa, teknik penyajian, bahan-bahannya, ya. Kemudian kenapa tentang kopi? Tentang kopi adakah eh, tentang kopi di Sangatta? Sudah pernah ke sana kah? Teman-teman tahu kah? Oke, kita buka ya tentang tentang kopi ini kayak Starbucks kah atau bagaimana? Kita coba cari di sini. Klik kanan, search Google. Tuh, ini yang dijadikan objek penelitian. Lokasinya di mana tuh? Di Komplek Magnus Ruko 4 di Kabo Sangatta. Nah, kalau teman-teman artinya ketika teman-teman mau meneliti objek usaha-usaha UMKM yang di sekitar itu bisa teman-teman jadikan bahan penelitian untuk menyelesaikan kuliah nanti. Nah, kebetulan mahasiswanya ngambil ini, kuesionernya mungkin dibagikan kepada orang-orang yang nongkrong di sini. Bagikan kuesionernya mau pakai kertas kah, atau via online kah, Google Form, ya mereka mengisi. Didapat minimal 30 orang, hasilnya seperti ini nanti jawabannya. Tuh, lihat jawabannya. Tuh, isinya ini, kemudian isinya tentang bagaimana apa kualitas kopinya, ya. Kemudian minat beli di sananya bagaimana setelah diteliti, yang menjawab rata-rata yang di bawah 20 tahun ada 12 orang, ya di antara 21 sampai 30 ada 27 orang, ya. Kemudian totalnya 39 orang. Nah, penelitian itu minimal 30 data baru bisa dianalisis menggunakan alat analisis statistik. Nah, kemudian bagaimana ini? Ya, nah, data-data seperti ini sambil jalan. Nah, ini dia namanya proses citasi. Tuh. Jadi, Ibu Ausi dan kawan-kawan dan Pak Anwar beserta tadi, mereka mengutip tulisannya Yanti, tulisannya Haryono, tulisannya Gunawan. Itu nanti dilihat dari mana daftar pustakanya ini. Ada enggak Gunawan? Ada enggak Haryanti ya? Nah, bukti mereka dikutip, ya terlihat dari Google Scholar tadi. Oke, sampai di sini bisa mencoba memahami? Masih sanggup menyimak? Bisa, Pak. Ya. Nah, mudahan sanggup ya, karena ini bagian penting kalian supaya paham dunia akademis itu bukan cuma hanya sekedar kuliah, ya, tapi bagaimana teman-teman memberikan argumen dan argumennya itu jangan sampai memplagiasi tulisan orang. Nah, akhirnya mereka meneliti ternyata apa? Inovasi produk kopi tidak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat beli. Jadi orang tidak peduli kopinya berinovasi seperti apa, tetap aja orang beli kopi. Kalau memang hobinya nongkrong kan.
Kualitas produk memiliki pengaruh positif. Nyata, kalau kopi itu semakin berkualitas, ya minat belinya juga akan meningkat. Hmm. Tapi secara bersama-sama, apa tuh? Berpengaruh. Nah, bagi pelaksana KP tentang kopi tadi, penelitian ini memberikan masukan dan kebijakan dengan upaya menarik keputusan pembelian dengan memperhatikan inovasi dan persepsi kualitas. Nah, disinilah kita sebagai pengusaha, kita sebagai pengusaha mau nggak mau harus membaca nih orang meneliti usaha kita kayak apa, dia ngasih solusi ke perusahaan kita bagi apa. Disinilah eh, orang itu bisa maju atau begitu-begitu saja. Oke, sebelumnya ada lagi mau ditanyakan? Lanjut. Lanjut Pak. Ya, semoga masih tahan ya. Karena Tanya Pak, saya bertanya Pak. ya silahkan. Kalau mengutip mengutip tuh hanya sebagian kalimat aja Kak, Pak, atau satu paragraf gitu Pak? Bisa sebagian kalimat, bisa satu paragraf. Nah, ini pertanyaan ini coba kita buat sekarang. Oke, nanti kita buat. Kalau ini penjelasannya bisa berlanjut sampai besok nih. Kita praktek citasi menggunakan, kita bikin sebuah makalah, kita kutip tulisan orang, kita gunakan software apa. Jadi bisa mengutip satu kalimat, ya kayak gini. Ini kita kutip, kita ambil tulisannya dia kayak gini ya. Nah, sampai mana? Sampai Putra gini ini kan mengutip Putra. Nah, mengutip tulisannya si tim ini dari mana? Bisa kita kutip dari abstrak. Nah, ya kan? Abstraknya di mana? Nah, ini dia. Inovasi produk tidak berpengaruh terhadap minat beli kopi di Sangatta. Nah, bisa kayak gini. Mengutip tulisannya siapa? Ini. Oke, lanjut. Yang kedua adalah kita pakai chat GPT deh. Biar mudah lagi, biar teman-teman untuk sementara saya arahkan pakai AI, jadi biar terbiasa. Mana chat GPT di sini? Nah, ini dia AI. Eh bagai, sabar, sabar. Bagaimana melakukan si sitasi? Enter. Ya, bagaimana melakukan sitasi? Kita lihat di sini. Cara memberikan penghargaan sumber, oke, yang tadi. Misalnya di sini, ada lagi gaya sitasi. Gaya sitasi adalah gaya penulisan daftar pustaka. Oke, eh, saya bercerita gaya sitasi apa MLA. Oke, sebentar. Gaya sitasi terlihat dari kayak gini nih. Nih, kutipan di sini. Kemudian ada lagi beberapa jurnal. Kemarin saya Justian titik Angga Kusumah. Ini tahun 2004 kemarin saya publish sebuah artikel di Universitas Bina Sarana Informatika. Saya bikin karya ilmiah, ya. Ini dia. Rancang bangun sistem informasi dengan menggunakan PBA. Ya, kita lihat di sininya. Saya download PDF-nya. Ya. Intinya, setiap universitas memiliki artikel masing-masing. Kalau di Nusantara tadi, ini namanya OJS di Nusantara atau Tinta Nusantara. Uh, ini sebentar loading. Mudahan saya ngomong tidak kecepatan ya. Tapi mau lambat mau cepat tetap aja ngantuk. Yang penting dengari aja. Hmm. Oke, sebentar. Ini loading karena sambil ngerekam, sambil connect internet, sambil ngezoom. Kebetulan laptop saya laptop ThinkPad versi secondnya Shopee. Murah meriah harganya tapi bandel. Nih, gaya pengutipan ada yang kayak gini nih. Angka satu. Ya,
Nah, angka satu nanti wujudnya seperti apa di daftar pustaka? Tampilannya jadi kayak gini. Satu punya siapa? Ya. Nah, ini style. Style dalam si tasi. Kemudian, kalau yang ini gaya pengutipannya, modelnya seperti ini. Ini namanya apa styles. Dia dikutipnya ada nama. Nah, jadi kalau teman-teman buka skripsi, ada yang dikutip angka satu, ada nama itu style. Tergantung kampusnya masing-masing. Itulah maksud dari si AI tadi berkata jenis-jenisnya. Kalau yang tadi IEE dipakai sama si tadi jurnal yang punya saya dari Universitas Bina Sarana tadi. Yang apa style ini dipakai di Tinta Nusantara Sangatta. Contohnya seperti ini. Ya, menggunakan angka, ya. Ada Chicago, cuman kayak gini. 2020 ada ininya, urut halaman 15 ya. Oke. Nah, supaya lebih praktis, kamu bisa pakai software Mendeley, software Zotero di fitur atau fitur reference di Microsoft Word. Nah, mau saya bikinkan citasi dari artikel online bergaya apa? Nanti kita sama-sama. Sekarang kita terfokus supaya lebih praktis pakai Mendeley. Kita apa itu Mendeley? Saya search. Nih, Mendeley adalah sebuah software untuk membuat citasi otomatis ya. Jadi ketika nanti dipublish otomatis semuanya terkonek. Semuanya keterkaitan dan keterikatan. Ini dia software Mendeley ya. Jadi tugas pertama teman-teman adalah buka website mendeley.com. Kemudian di sini create free account ya atau download dari sini. Pakai software, ketik download Mendeley desktop. Nah, enter. Di sini ada software Mendeley desktop. Ya, nih. Mendeley desktop 19.5. Kayaknya yang terbaru 1.198. Ini dia. Nah, ini ya Mendeley desktop ini. Kemudian kita coba download. Ya ini. Linknya ini sebentar biar nggak lupa. Saya bagikan di Google Scholar aja ya. Atau apa? Classroom. Lupa saya. Classroom. Kan kita sudah punya kelas. Mau lihat berapa berapa orang sudah yang gabung di Classroom hari ini setelah kemarin. Ada berapa manusia? Alhamdulillah sudah ada 30 orang ya. Jumlah mahasiswa kita ada berapa? 38, Pak. Oh, masih kurang 8 orang mahasiswa. Ya. Nah, ini nih. Tuh. Ada Andi Rizky Amelia Putri. Pasti orang Bugis. Nah, kita lanjut di sini forum. Ini saya umumkan. Ah, Kontrol V. Bisa nggak? Oh, ini nih. Kontrol V, tambahkan link. Ini software main delay. Nah, kita post. Nanti teman-teman tinggal buka. Oke, ini langkah pertama. Download software Mendeley. Nih, lagi download. Ya, 54 MB. Kita download. Oke, semoga teman-teman bisa menyimak. Kita pakai Mendeley desktop. Mendeley ada dua. Ada Mendeley reference, nggak perlu download, tinggal bikin. Kalau kita pakai Mendeley desktop aja supaya teman-teman mudah memahami. Sudah ke download dan ketika ini kemudian kita double klik biar kita coba install. Oh, kita klik yang sudah ke download. Oke, kita yes kan. Nah, Nah, ini ada cara menginstal sebuah program. Nah, karena mata kuliah ini aplikasi komputer, tentunya teman-teman sekalian belajar install sebuah software di komputer. Kita next kan, kita agree, ya. Kita
next, install. Mendeleymu ini sudah ada, tolong ditutup dulu. Oke, ini sudah ada Mendeleynya. Nah, kita tutup, baru kita jalankan lagi. Ya, kita tindih aja dulu. Ini nanti kalau kakak-kakak tingkat kemarin saya kasih tugas merekonstruksi makalah dengan menggunakan software Mendeley. Nanti teman-teman juga saya kasih tugas yang sama. Pokoknya jangan sampai beleng-beleng. Nah, finish. Oke. Nanti akan muncul software ini. Saya tutup dulu ini. Sebentar, saya tutup. Muncul enggak nih? Nah, ini dia tampilannya. Oke, siapkan kopinya. Kalau yang mengantuk, wajah-wajahnya saya lihat ada yang sudah terbang. eh, ada yang setengah watt terbang ke dunia lain sudah. Eh, padahal bagusnya ini pertemuan ini, Bang. Pertemuan langsung di Sangatta ya. Oke, ini close. Nah, tampilannya Mendeley adalah ini dia. Ini tampilan software Mendeley-nya nih. Seperti ini ya. Nah, sekarang ini kan sudah ada akunnya punya saya. Saya keluar dulu, sync out aja dulu. Nah, awalnya seperti ini tampilannya. Seperti ini. Nah, yang pertama, teman-teman centang dulu ini kita register. Bikin akun baru pakai emailnya teman-teman. Kita register ya. Nah, saya register pakai akun email. Ini email yang ini sudah terregister pakai email Sti Nusantara tadi yang ini. Nah, pakai email ini. Control V, enter. Ya, oke. Nah, ini emailnya pengajaran Stinus atau email teman-teman baru kita continue. Kita lanjutkan. Nah, passwordnya nih Stinus 2024. Ternyata saya sudah buat. Ya, kita sync it. Jadi teman-teman tentukan passwordnya. Kalau lupa password atau sebentar. Ini sudah terregister juga ternyata tahun 2024. Cari akun yang masih nggak kepakai. Sebentar. Saya punya banyak akun email karena saya butuh Google Drive-nya. Oke, di sini yang mana ya? Yang belum saya register. Ini nih. Control V, enter. Sebentar, katit, enter. Oke. Nah, kita coba register ya. Ini nama emailnya apa ini? Coba saya buka Gmailnya atau temporary email. Sebentar, saya buka Gmail. Kadang banyakkan login nih lupa password juga kita. Karena setiap kampus ngajar sengaja saya bikin berbeda ininya. Oke, ini akun emailnya apa ini? Sebentar. Nama akun emailnya nggak ada ya. Oke, pakai temporary email aja, email temporary. Jadi kalau kita mau bikin email, tag email, email bote-bote, pakai aplikasi temporary email. Sementara sekali pakai. Ini dia. Ntar saya pakai email yang sekali pakai temporary. Jadi kalau ini ditutup, berganti. Ini biasa dipakai untuk meregistrasi akun yang ibaratnya misalnya akun game online atau apa yang nggak bisa apa, yang nggak permanen. Nih, sebentar. Nah, ini emailnya kita copy, baru kita pastekan ke sini, Control V, baru kita continue. Oke, tulis namanya di sini, ada misalnya Angga. Nah, Angga Sangatta. Nah, passwordnya harus unique password minimum 8. Nah, misalnya minimum berarti di sini
gabungan antara simbol huruf besar huruf kecil. Berarti di sini add ya. Kita coba kita buka. Bisa nggak? Add. Kemudian N huruf besar G G A 1234. Nah, strong ya. Jangan sampai lupa nih. Kalau bisa dipoto pakai HP ya. Kadang-kadang lupa. Kemudian kita centang ini, baru kita register. Oke. Nah, ini username-nya ini, passwordnya tadi ini kita save, jadi nggak hilang ya. Terus nanti otomatis masuk di sini nih. Kita buka email temporary-nya. Masuk nggak verifikasinya di sini? Kalau kita punya akun Google yang tadi, nah di sini refresh biasanya masuk di sini. Sebentar, sabar ya, agak lambat. Nah ini nih, masuk ya. Nah, selamat datang di Elsevier. Kenapa saya sarankan pakai Mendeley? Karena ini aplikasi gratis, nggak berbayar. Ya, dan bisa terhubung dengan Microsoft Office Word. Sebentar, ini dia tuh. Selamat datang. Nah, nah sekarang ketika terhubung tadi, ya email kita tadi kita copy. Nah, kemudian kita pas tekan di sini, Ctrl V, passwordnya tadi, add. Kemudian N, G huruf besar, G kecil, A-nya tadi huruf besar, 1234. Sync in. Nah, masuk. Ini tampilan awal untuk aplikasi Mendeley. Ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengkonekkan dengan Microsoft Word kita. Ini saya minimize. Nah, kalau ditutup nanti emailnya nggak ada lagi hilang. Ini minimize. Ini minimize. Pastikan komputer itu tidak ada Office WPS. Nah, pastikan menggunakan Microsoft Word. Kadang-kadang ada dua tuh, ada WPS Office, ada Word di laptop kita atau di komputer kita. Kita pakai aplikasi Microsoft Word. Ini, sebentar. Nah, kenapa? Karena ini kedepannya sampai penulisan sebuah skripsi, sampai teman-teman mempresentasikan skripsi, semuanya kalau bisa pakai Microsoft Office Word. Nah, ini referensinya ini belum ada nih. Nah, sekarang kita konekkan. Ini kita tutup dulu. Sekarang ini ada tools. Kita install Microsoft Word login. Kita klik aja ini. Klik. Nah, otomatis di sini sudah uninstall pilihannya. Jadi ketika kita buka lagi Microsoft Word-nya, nah, gimana? Sudah ngantuk belum? Belum, Pak. Sabar aja dulu ya. Nah, sabar. Dunia aja ini. Tapi mau nggak mau dijalani. Nah, ini di save. Jangan lupa. Nah, simpan di tugas kita di mana ya? Ini latihan penulisan artikel dan sitasi. Saya simpan di situ, saya save. Jangan lupa di save dulu. Nah, ini terhubung dengan non-drive, saya nggak usah konekkan dulu, auto save-nya saya off-kan. Kita klik reference. Nah, ketika ini diklik, ini muncul tuh. Insert citasi, open Mendeley, ya. Dan ini nanti ketika sudah kita save, kita upload di internet, di artikel, dia nanti akan mensinkronkan sendiri semua tulisan kita. Atau kita publish di publisher yang menerbitkan jurnal, kan di OJSP Nusantara ada adminnya, kita kirim ke mereka, nanti mereka otomatis tuh mengupload tulisan kita dan semuanya saling terhubung. Sekarang Oh, tugas kita cuman bikin artikel, install aplikasi Mendeley, konekkan ke Word. Ya, ketika di open Mendeley ini, otomatis Mendeley ini langsung terbuka. Dan ini stylenya. Nah, ada apa? Apa itu yang umum dipakai? Kita use di style. Ya, ada lagi yang IEE seperti ini update apa liabot. Ya, kita pakai baru dan. Nah, sekarang
Kita membuat artikel. Artikelnya apa? Karena ini jurusan manajemen, ya. Manajemen, manajemen apa ceritanya? Manajemen keuangan. Contoh manajemen keuangan. Kita mau bikin tulisan tentang manajemen keuangan dan tulisannya ini tersitasi. Nah, yang pertama apa? eh Kalau bingung pakai GPT. Saya bingung bikin kata-katanya bagaimana. Mana GPT? Buatkan sebuah narasi awal yang menjelaskan manajemen keuangan. Enter. Tuh. Manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi penting, bla 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 bla. Fungsi utamanya apa? Bla 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 bla. Selain itu, bla bla bla. Apakah kamu buatkan? Tidak usah. Gua copy dulu. Ini kita copy. Kita copy ke sini. Ya. Kemudian kita paste di sini. Nah, ini narasinya. Ya. Ingat, ketika membuat tulisan, pastikan teman-teman tahu di sini. Ini yang jadi heading ya. Dihidingkan. Kenapa dihidingkan? Karena suatu saat ada klik di sini tiga di pen muncul di sini. Langsung mengarahkan kepada tulisan. Nah, kemudian ini jangan lupa rata kanan kirinya ya. Sekalian ya belajar Microsoft Word, sekalian nulis artikel biar ano, nggak jenuh. Ini kita ratakan kanan kiri seperti ini dan tulisan kayak gini. Kalau copy paste di internet, pastikan ini remove space after paragraph. Nah, atau dinormalkan posisinya. Nih, normal, pilih kanan kiri, kemudian di sini remove space after paragraph, kasih kalimat menjorok kayak gini. Nah, ini ceritanya. Dan ini bagian tengah. Nih, ini bisa kita hurufnya di sini, kita samakan di sini ukurannya ini, kemudian remove space. Nah, biar jadi standar seperti ini. Manajemen keuangan. Sekarang, langkah selanjutnya adalah pengertian manajemen keuangan. Bagian satu A. Pengertian manajemen keuangan. Saya mau citasi pengertian manajemen keuangan dari artikelnya orang. Yang kedua, rasio keuangan. Yang ketiga, ya, mengapa manajemen keuangan penting. Ini nanti aja dulu, rasio keuangan ini dulu. Jangan lupa, ini headingnya jadi heading 2. Nah, kemudian kita urutkan seperti ini, A, B, C, dan ininya warnanya ini sebentar, ini kita rapikan. Nah, yang paling capek adalah membuat template merapikan seperti ini. Kemudian kita remove space after paragrafnya lagi. Ya. Kemudian di sini ukuran hurufnya kita samakan tadi, kalibri yang biasa. Kemudian nomor ukuran fontnya 12. Warnanya di sini warna hitam. Kemudian kita buat. Oke, enter. Kenapa pakai heading 2? Supaya kayak gini. Tuh. Ya, jadi bagian dari ini ketika diklik, nah ketika dibuka seperti ini. Makanya nanti ketika menyusun sebuah skripsi harus model seperti ini. Satu bab full. Oke, pengertian manajemen keuangan kita cari di internet ya. Kita cari artikel yang ada di internet di sini. Manajemen keuangan adalah ini kuncinya di Google. Titik PDF, titik jurnal, enter. Oke, ini ada buku dasar-dasar keuangan. Nah, kita download bukunya. Kemudian di sini ada buku juga, manajemen keuangan. Kemudian di sini ada artikel. Kita download. Kita buka, sabar. Ini buku dasar-dasar manajemen, kita download bukunya. Ya, kita download. Eh,
Kemudian di sini ada artikel, sebentar loading. Nah, ini download. Kita simpan ini bukunya di D semua, artikelnya di D juga. Kita download ya. Ini juga Ki sudah ke download belum tadi nih? Oke, ini satu lagi di D juga download. Nah, oke. Ketika sudah di-download, teman-teman harus manajemen data. Teman-teman harus bisa manajemen data. Tadi kita lihat yang terakhir tadi ini dia dua. Ya, ini saya bikin folder, saya simpan new folder biar mudah. A A A A materi sitasi. Nah, sebentar kita urutkan berdasarkan abjad. Mana tadi ininya artikelnya tadi? Hmm, mana tadi hasil downloadan PDF tadi berdasarkan tanggal manajemen keuangan tadi? Ini dia. Ini kita cut. Ingat ya, teman-teman harus ketika ada komputer harus benar-benar manajemen folder. Jangan sampai data itu kusut. Ini belum saya rapikan nih. Karena ini laptop yang standby di rumah, bukan saya pakai ngajar. Ini kusut nih. Ya, kita cari yang tadi huruf A, A, A. Ini dia. Kita pastekan di sini. Oke. Ini, artikel ini, di Mendeley ini, teman-teman tarik. Tarik artikel ini. Blok, blok artikelnya. Ya, teman-teman tarik ke sini. Lepas. Nanti otomatis dia akan mensinkron datanya. Tuh, masuk ke sini. Tuh, lihat. Tuh. Kalau dia jurnal, langsung dia judulnya ada jurnal artikel. Tapi kalau dia buku, buku abal-abal ya kayak gini. Bukunya itu tidak terdata. Ya, ini abal-abal bukunya. Mau nggak mau teman-teman ya di copy lagi judulnya apa, judulnya di sini, buku titlenya dasar-dasar manajemen keuangan bahasa Arab lagi nih ya. Nah, nggak tahu saya bahasa Arabnya apa ini. Oke, ais, sabar. Dasar dasar manajemen keuangan. Kemudian penulisnya siapa di sini? Penulis itu urutannya dari nama belakang, kemudian nama, urutannya tadi, koma, baru nama depan. Penulis buku ini siapa? Kita lihat siapa yang menulis. Wah, banyak cuy. Ya, oke. Karena banyak, kita tulis di sini. Jangan pakai gelar ya. Nah, nama-nama ininya. Nah, kita copy, kita pastekan di sini, koma, Supianto Yudi. Nama keduanya, enter. Nama keduanya, nama keduanya yang mana nih? Marta Dinata ya. Marta Dinata, copy, enter, Ctrl V. Kemudian di sini I, I, Putu, H. Gitu aja sudah. Enter. Kemudian nama kemudian di sini Adipta Marajainal. Enter lagi. Tebu Rojali, koma Muhammad, nggak pakai Haji. Kemudian Idris Ahmad, enter lagi. Nur Fauji, koma Yogi. Kemudian Fahmi Muhammad, enter lagi di sini. Sundari, kalau satu nama tok, enter. Kemudian Adria, enter. Emilian, nah ini nama depan lupa saya. Nah, Mamuki Emilian. Nah, terakhir Pak Supriyadi. Nah, editornya nggak usah. Supriyadi. Enter. Nah, buku ini dibuat tahun berapa? Tahun 2023. Informasinya harus kita tulis di sini.
Jumlah halamannya kita nggak usah, abstrak bukunya kita nggak usah. Nah, di sini editor, ya sudah, ini editor minta ditulis, oke, Sinaga. Sinaga, koma, Homi, DE. Ya, itu editornya. Kemudian di sini publishernya, penerbitnya siapa? Kita lihat. Kalau buku ISBN. Tapi kalau buku yang sudah terdaftar, enak langsung muncul dia. Kalau ini bukunya nggak terdaftar. ISBN, mana ISBN di sini? Eh, ini dia ISBN sudah ada. Sama nggak tuh? Oh berbeda. Kita copy ISBN-nya. Nah, kemudian volume volume ke satu ya 2023. Kemudian penerbitnya Sanabil. Ini kotanya di sini kota apa? Mataram. Penerbitnya di sini Sanabil. Oke. Oke, ini kita close. Lengkaplah informasi si buku ini. Ya, kalau artikel tuh. Kenapa Ilham ada pengen bertanya? Angkat tangan Ilham. Iya Pak, Ya, enggak. mau nanya Pak. Ya, Tadi silahkan. ada dihubungkan sama akun Microsoft ya Pak. Dihubungkan dengan Microsoft Office-nya aja. Ya, Eh, itu berarti kita harus berlangganan sama Microsoft-nya Bu. Karena harus bikin akun kan. Microsoft kan nggak perlu langganan. Kita kan cuma beli lisensi aja. Beli lisensi Microsoft Office. Mendeley juga gratis. Ya, kan Microsoft minta lisensi di sini. Lihat di more account. Nah, kalau Microsoft 365 ini biasanya lisensinya berlaku setahun. Ya, tapi kadang-kadang kalau di Shopee 365 itu terus-terusan, malah lifetime. Ya, kalau kita Hmm. pakai Office 2012 beli lisensi. Jadi kita nggak usah berlangganan, cukup beli lisensinya. Oke, pokoknya nanti ikutin aja. Ini video kan saya upload. Nanti teman-teman skip-skip ikutin aja tutorialnya. Oke Pak. Ya, nah sekarang ya konsentrasi. Saya nggak tahu seberapa ngantuknya teman-teman. Yang penting tonton aja. eh saya mau mensintasi dari apa yang di-download dan dimasukkan ke dalam Mendeley tentang pengertian manajemen keuangan. Double klik, langsung terbuka modul bukunya. Ya, kita cari di sini pengertian manajemen keuangan menurut para ahli. Kita lihat di sini. Nah, manajemen keuangan merupakan kita copy. Ya, atau ini menurut Lipman, cari kesimpulan dia ada enggak? Kesimpulannya dia. Enggak ada. Ini aja sudah. Dalam kegiatan banyak keputusan yang berhubungan dengan manajemen. Kita copy. Nah, kita mau mensitasi tulisan si buku ini, Supianto ini. Ini kita paste di sini. Kita paste. Ya, ini kita rapikan. Atau pastenya, ini kan nggak rapi nih. Karena PDF tuh kadang-kadang nggak rapi. Pakai notepad. Notepad. Kita buka di sini notepad. Nah, oke, pakai notepad. Baru Control V. Nah, kita Control V. Baru kita kayak gini. Oke, pakai notepad. Ya, kenapa pakai notepad? Formatnya tuh jadi rapi. Nah, baru kita Control X. Kita cut. Baru kita pastekan ke sini, cuy. Nah, paste. Masukkan. Ambil ini, klik selain, ambil kuas. Di Word, klik kuas di sini, baru klik di sini. Tahan napas lama-lama, baru buang. Tuh, rapi kan? Selanjutnya, eh, dalam kegiatan banyak keputusan yang harus diambil oleh manajer keuangan. Ini dan berbagai kegiatan. Apa ini keuangan? Kita ganti aja. Guys, sebentar, sebentar, sebentar. Nah, kita melalui berbagai. Kita ganti aja, kita tambahin. Kita ngutip dari siapa? Reference, insert citasi. Ya, ketik nanti tadi namanya Supi Yanto. Kita oke kan?
klik. Nah, oke kan tuh muncul Supianto et al. Nanti ketika rujukan kita nggak lagi ini rujukan atau daftar pustaka, enter. Itu langsung insert bibliografi kayak gini. Nah, dia jadi otomatis. Jadi kita nggak bikin lagi. Ya, dan ini ketika dipublish ke internet, nanti otomatis dia kayak di Google Scholar tuh disitasi oleh kita, disitasi siapa, dia sistemnya otomatis. Nah, sekarang zamannya keterikatan yang otomatis tanpa kita sadari. Anjay. Lanjut. Hmm, biar nggak ngantuk. Ya, ah lanjut. Nah, bagaimana kalau kalau Supianto kadang-kadang kalau pakai menurut di sini ya, dalam kegiatan manajemen keuangan, menurut, ya kita kutip insert di sini, Supianto, ya. Kalau mau tambah halaman, kita buka Mendeley tadi halaman berapa. Misalnya Supianto, klik di Supianto nanti halaman halaman misalnya halaman 3. Oke, ya. Nah, Supianto teks 3. Nah, menurut Supianto, koma, kemudian ini kita hapus. Kalau mau di dalam bagian kalimat seperti ini kalau di luar kayak gini ya. Tapi kalau di dalam sebuah cerita, mau nggak mau kita edit manual kayak gini. Ini hapus, baru ini kita buka kurung kayak gini. Nah, keep manual edit. Jadi menurut Supianto et al. 2003 halaman 3, atau citasinya stylenya kita ganti yang IEE. Berubah tuh jadi angka ini tuh. Tuh, angka 1. Supianto. Ya, kita ganti apa style yang versi yang tadi apa style ya? Versi 6. Tuh, lengkap sampai ada penerbitnya kalau versi 6. Kalau apa style yang versi 7 tidak ada ininya, enggak tuh, cuman gini doang. Ya, jadi masing-masing tergantung nanti permintaan ketika karya ilmiah. Di STIE menggunakan apa style versi 7 untuk membuat sebuah skripsi. Nah, kemudian kita ambil lagi citasi menurut tulisan. Karena ini artikel, ya, artikel yang dari jurnal manajemen bisnis, manajemen keuangan, kita mau ngambil tulisannya dia tentang manajemen keuangan, ini kita copy, ya. Ini kan dia ngutip Prianto 998. Kita copy. Hmm. Eh, kita copy, kita paste di sini, pasti rusak. Nah, Ctrl Z. Ingat kalau nyusun makalah, notepad, baru teman-teman rapikan. Kayak gini teman-teman nanti nih ketika mau mulai nyusun skripsi. Melelahkan kayak gini, tapi mau nggak mau sudah dijalani. Kan mau cari titel sarjana manajemen. Kalau nggak mau ngupah orang aja sudah ya. Nah, ini kita copy. Kita copy dulu di sini. Tapi kalau ngupah orang ketika ditanya nggak bisa jawab ya sudah. Yang jadi sarjana sebenarnya orang itu. Kalau kita cuma numpang gelarnya. Eh, ada kejadian dulu ada karyawan jadi PNS, dinas di pekerjaan umum, karena dia belum sarjana disuruhlah orang lain yang kuliah. Jadi orang itu yang kuliah pakai nama dia, pakai status dia, ya hadir absensi orang yang diupahnya pada saat wisuda, ya dosen kan nggak tahu siapa orangnya dan kampus ini zaman dulu masih ijazah tuh penomoran nggak usah apa nggak ada namanya dari sistem dari kementerian dari kampus itu aja. Dia yang wisuda. Ternyata efeknya sekarang apa? Dia jadi pejabat dengan sarjananya, tapi dia tidak paham ilmu, ujung-ujungnya kayak orang stres. Nah, karena apa? Semuanya hidup dengan kepalsuan. Nah, jangan sampai teman-teman seperti itu. Tadi, menurut Rianto, tahun 1998, baru dalam. Ada dalam. Dalam siapa? Insert citasi tadi. Atau kita nggak tahu bukunya siapa. Kita klik Mendeley gini. Klik go to Mendeley, kita ambil Wati, baru kita klik yang set di sini. Tahan napas, klik
Nah, nah ini menurut Rianto dalam Wati et al. 2022, nah ini bisa kita edit karena kampus kita itu harus kayak gini dia standarnya. Baru keep manual edit. Nah, baru kita copy gini. Nah, menurut Rianto dalam Wati et al. 2022 manajemen keuangan, nah setiap berbahasa asing ingat ketika menggunakan Word itu dimiringkan seperti ini. Ya, terus ini kita hapus yang Rianto ini. Dan tentunya di sini otomatis sudah ada tersitasi daftar pustakanya di sini. Sampai di sini tahu tujuan saya menyampaikan materi ini? Gimana teman-teman? Sanggup aja? Insya Allah sanggup, Pak. Insya Allah sanggup, Pak. Lanjut aja, Pak. Ya. Jadi mau nggak mau teman-teman bikin makalah, bikin artikel, ya harus pakai metode kayak gini. Dan itulah kenapa mata kuliah aplikasi komputer di semester awal. Karena kalian mau nggak mau harus bikin seperti ini. Ya. Kalaupun bahasa saya kurang jelas, teman-teman bisa buka. Yang penting install dulu Mendeley. Nah, YouTube, ketik YouTube. Ya, YouTube. Di sini YouTube loadingnya lambat. eh Tutorial Mendeley ya atau cara sitasi menggunakan Mendeley ada semua di YouTube dan hampir semua cara menggunakan Mendeley, cara mengutip surat kabar, halaman website dengan menggunakan Mendeley ada semua. Ya, kita ketik Mendeley desktop. Lihat ada berapa juta tuh. Cara pakai, cara install, tuh, tips, tutorial semuanya, tutorial menggunakan, cara membuat daftar pustaka otomatis, ya, cara membuat kutipan jurnal melalui Mendeley, cara download, install, menghubungkan dengan Word, ya, tuh. Hampir semuanya bercerita Mendeley karena mereka ini para mahasiswa, para influencer, dan ini Mendeley ini standar internasional menulis artikel. Cuman satunya pakai bahasa Tagalog, bahasa Thailand, kalian pakai bahasa Indonesia. Nah, ini semua ada tutorialnya di YouTube. Segini banyaknya artinya apa? Ini penting. Nah, ya, sepenting kalian belajar bikin bolu pecah. Oke, sebelumnya ada yang ditanyakan enggak? Ini sudah lebih 1 jam nih, matanya sudah merah semua. Aku lihat muka-mukanya. Lanjut, lanjut, sedikit lagi. Lanjut, Pak. Ya. Oke, dari Lanjut. serangkaian tugas-tugas perkuliahan, proses citasi, ketika menyusun skripsi, wajib menggunakan model seperti ini. Ya, mengapa manajemen keuangan penting? Kita cari di sini. Oke, kita disuruh cari referensi seperti ini, tapi kita cari artikelnya dengan bantuan AI lagi. Kita bertanya, kenapa manajemen keuangan penting? Kita minta bantuan AI mencari jawabannya. Nah, tapi nanti ketika nyusun karya ilmiah, AI itu harus diketik ulang, nggak boleh copy paste totalitas, harus menggunakan kata-kata kita. Karena nanti terdetek ini buatan AI. AI adalah mitra kita untuk berpikir kritis, nah, atau alat bantu kita. Sebentar, sebentar saya close biar nggak apa lambat. Oke, saya close. Ini saya close. Saya buka yang AI, Control P. Mengapa manajemen keuangan penting? Hmm. Tekan Shift Enter. Nah, kalau mau turun ke bawah, jangan enter, shift enter di keyboard, sertakan alasan ilmiah dengan rujukan atau refe- referensi yang valid. Enter. Chat GPT-nya berpikir coy. Nah, Chat GPT tuh ini dapat dari mana? Dari website ini. Ya,
Kemudian nih, tuh ringkasan tabelnya seperti ini tuh. Atau nih sertakan sitasi dalam bentuk apa styles. Apa data di atas. Oh, lihat, bisa nggak dia berpikir? Tuh, langsung tuh, referensinya dari digital tuh 2023. Kemudian dari mana? Jabat 2003, Investopedia 2023. Nih rujukannya. Ya, pokoknya seanjay kayak gini zaman sekarang. Mau nggak mau teman-teman itu nggak boleh takjub, mau-mau harus mengikuti zaman. Sebagai akademisi orang bisa, kita harus bisa juga. Itu kata kuncinya. Apakah kamu link inteks citasi itu bisa dipakai bab pendahuluan, mau versi ringkas dengan citasi langsung? Untuk pendahuluan coba kita maukan aja. Mau, bisa nggak dia? Oh, ada narasi ringkasnya. Oh, jadikan satu paragraf kayak gini. Ya, nih. Jadi tergantung kita kita ininya ngeprom tuh ngasih perintahnya. Kalau gini kan referensinya dia ngarahkan ke sini. Kita diklik kayak di sini ya, new tab. Oh, ternyata ada bloknya, ini valid. Nah, oh ternyata botek-botek palsu. Hai, palsu. Klik lagi di sini. Betulan nggak ada. Ini websitenya sudah ini kan tadi, sudah ditutup, sudah tidak berlangganan lagi orangnya. Kalau ini, nah ini ada, ya. Pentingnya financial management dalam rangka kesuksesan sebuah bisnis tuh. Nah ini kita jadikan rujukan, yang jadi rujukan. Dan sekarang pertanyaannya adalah, ini kita copy, ini kita copy, ya, ini kita copy. Kemudian referensinya juga kita copy sementara, klik kanan copy. Kita satukan dengan artikel kita. Klik kanan, pilih ini aja. Merger formatting dulu. Kita gabung. Ya, ini belum bersatu. Dan ininya belum terkonek dengan yang di sini. Nah, sekarang mau nggak mau ini kita citasi manual. Kita panggil ulang. Nah, bagaimana memanggil ulangnya? Sabar ya, habis ini langsung saya sudahin. Nanti kita lanjut nanti lagi. Nah, saya tahu ini berat. Nah, sabar. Mendeleynya saya inikan dulu. Hmm, makanya mata kuliah aplikasi komputer tuh dianggap receh. Tapi pas ketika ini, tidak semua orang bisa mengajar. Add entry manually, ya, entry manually ini. Kemudian di sini kita ambil ini. Nah, ini kan dari halaman website. Kita pilih di sini dari web text. Title-nya apa? Title-nya ini. Kita blok di sini. Kita copy. Baru kita pastekan di sini. Ctrl V. Nah, penulisnya siapa? Digital Tour. Kita copy ini. Ctrl V. Tahun berapa? Nah, ini ada titiknya. Kita hapus titiknya. Dianggapnya satu bagian cerita. Tahun berapa? Tahun 2023. Nah, langsung halaman websitenya di mana? Ini dia URL-nya. Ini kita copy. Tekan Shift, Bang. Tekan CTRL, klik. Ah, nah, websitenya nggak berbayar. Harus kita ganti aja sudah. Jangan digital tour. Karena ini domainnya ini sudah ini. Nggak dilanjutkan langganannya. Jadi dia harus bayar ini aja. Ini aja kita ambil. Kita ganti. Ini kita copy. Kemudian kita pindahkan ke Mendeley. Sebentar. Ctrl T. Otomatis yang di atas judulnya berbeda.
Judulnya ini, copy, Ctrl A, Ctrl V, ya. Kemudian tadi penulisnya siapa? Di AI tadi, penulisnya di sini siapa tadi? Blogsaberclock.com. Nah, klik, ya, ngalihnya lah jadi sarjana lah harus kayak gini. Mau naik jabatan aja harus kayak gini, belajar lagi apa. Sabar ya. Nah, ini blog. Tahun berapa ini website? Kita lihat. Tahun berapa dipublish nih website ya? 2025. Nah, 2025. Ini nih, 2024. Ya, Stable Rock 2024. Ya, 2024 tulis di sini. Oke, set. Masuk di sini kan? Blog Stable Rock 2024. Sekarang yang kita ketik manual tadi, ini sudah bisa nanti kita hapus. Ini kita ganti. Kita insert ulang citasinya. Ini kita hapus. Kita ganti reference. Mana tadi? Mana tadi reference? Insert citasi. Ya, kita tadi kalau tahu, ketik aja. Kalau nggak tahu, klik go to Mendeley. Pilih yang blog, baru site. Nah, klik blog Stableshop 2024 titik dan otomatis langsung keterkaitan di sini. Berurutan sesuai dengan abjad. Sampai di sini bisa diikutin cerita saya. Gimana teman-teman? Apa bisa, Pak? Ya. Kalau Contoh. tahun kemarin saya tuh kasih tugas kakak-kakak tingkat kalian, cuman dua tugas saja. Yang pertama bikin video kayak teman-teman buat, ya. Yang kedua cari topik tentang manajemen, bikin narasi 3 halaman aja, tiga halaman tapi disitasi kayak gini. Oh, itu sudah meras keringat bagi pemula, ya. 3 halamannya saya minta karena apa? Sekali teman-teman bisa mengeksekusi Mendeley, membuat seperti ini dengan referensi nonton lagi upload video ini, atau teman-teman nonton di YouTube, selanjutnya enak, lancar tuh urusan. Ya, urusan dalam menulis karya ilmiah ataupun apa itu jadi dimudahkan. Oke, jadi maksud saya adalah Mendeley itu bisa ngambil dari file, ngambil tali file tadi kayak gini tadi, hasil di download tadi, artikel-artikel yang di download, apapun itu ya. Ini ada modul, ini kita klik kayak gini. Tuh, saya klik. Tuh, ada modul. Sudah ada nih, Microsoft Excel judulnya, pengarangnya, nggak ada pengarangnya, nanti diedit lagi. Bisa kayak gitu. Bisa juga di sini add folder, satu folder kita ambil, kita jadikan semua di dalam folder, jadi masuk ke dalam Mendeley, jadi rujukan. Atau terakhir, isi menunya add entry manually. Secara manual kita tulis. Yang manual apa aja yang bisa disitasi? Tagihan atau nota-nota, ada buku, ada bagian buku, ada sebuah cache, ya, ada software komputer bisa disitasi, ada konferensi, hasil tulisan dari konferensi pers, ada ensiklopedia, ada film pun bisa disitasi, ya, asal ada lengkap, jurnal, majalah, surat kabar atau koran, hak paten, ya, kemudian laporan keuangan, undang-undang atau peraturan pemerintah. Nih, net TV yang broadcast apa tesis. Tesis itu kalau bahasa Inggrisnya skripsi namanya tesis. Kalau disertasi di luar negeri namanya S2 itu disertasi. Karena di luar negeri itu tidak ada D3 yang ada langsung, tidak ada S1 yang ada tesis. Nah, kemudian halaman web ya. Ini semuanya disitasi dan ini tutorialnya bagaimana ini semuanya ada di YouTube. Tidak perlu saya jelaskan. Kalau saya jelaskan makin merah mata. Oke, kayaknya ini aja dulu materi dari saya. Saya stop share ya. Saya stop share. Maaf Pak, jaringan tempat saya nggak baik, makanya keluar masuk terus. Nggak apa-apa, Andi. Tenang aja. Nanti Andi jangan lupa like dan subscribe YouTube-ku ya. Eh, karena subscriberku sudah 8 ribuan. Oke, intinya
teman-teman mau nggak mau harus mau belajar citasi. Dan supaya teman-teman belajar, mau nggak mau saya kasih tugas. Ya, tapi nanti lanjut pertemuan selanjutnya bagaimana tugasnya. Yang jelas, tugas kedua pertemuan ini adalah Mendeley yang ada di Classroom teman-teman download. Terus teman-teman apa tadi? Bikin akun Mendeley. Ya, nanti link YouTube-nya, link materi tutorial installnya saya bagikan lagi di Classroom biar teman-teman ini coba memahami dan melaksanakan. Oke, ada yang ditanyakan? Enggak? Sudah 1 jam setengah kita bercerita. Enggak ada? Nggak ada, Pak. Aman, Tidak Pak. ada, Pak. Oke. Jadi saya mohon maaf kepada teman-teman harus belajar lagi Mendeley, harus coba buka komputer. Kalau enggak jadi akademisi. Jadi malam ini itu aja dulu materi dari saya. Sambil nunggu nanti hasil rekamannya nanti saya upload. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya.